Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Syaban, dosen tetap program studi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Pelakar. Pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, saya akan membawakan materi kuliah tentang jaringan syaraf tiruan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan di semester 6 untuk peminatan komputasi dan computer vision. Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan implementasi jaringan saraf tiruan sebagai salah satu metode dalam kecerdasan artifisial dan pembelajaran mendalam atau deep learning. Mahasiswa mempelajari arsitektur jaringan saraf tiruan, algoritma pembelajaran seperti backpropagasi, fungsi aktivasi, optimasi, serta teknik evaluasi model. Selain itu, mata kuliah ini mencakup penerapan berbagai arsitektur modern seperti multi-layer perceptron, convolutional neural network, recurrent neural network, long short-term memory, dan autoencoder untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pada bidang computer vision, natural language processing, analisis data, dan prediksi. Perkuliahan dilaksanakan melalui pendekatan outcome-based education yang mengintegrasikan teori, praktikum, menggunakan framework seperti TensorFlow dan PyTorch, studi kasus, dan proyek berbasis data, sehingga mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan menginterpretasikan model jaringan syaraf secara efektif, etis, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan komputasi nyata. Adapun capaian profil lulusan yang didukung untuk mata kuliah ini antara lain: 1. Mampu berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan komputasi. 2. Mampu melakukan penelitian dan analisis ilmiah berbasis data. 3. Mampu menerapkan konsep matematika dan algoritma komputasi dalam penyelesaian masalah. Yang 4. Mampu merancang, membangun, mengevaluasi, dan mengimplementasikan solusi berbasis data science, machine learning, artificial intelligence, dan deep learning. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah jaringan saraf tiruan ini adalah: 1. Mampu menjelaskan konsep dasar dari artificial neural network, arsitektur jaringan, fungsi aktivasi, algoritma pembelajaran, serta prinsip optimasi model berdasarkan teori machine learning dan deep learning. Kedua, mampu menganalisis karakteristik berbagai arsitektur jaringan saraf tiruan serta menentukan model yang sesuai untuk berbagai permasalahan komputasi. Yang ketiga, mampu merancang, mengimplementasikan, melatih, dan mengevaluasi model menggunakan framework deep learning dengan memperhatikan proses processing, optimasi, hyperparameter, dan evaluasi performa model. Keempat, mampu menginterpretasikan solusi berbasis jaringan saraf untuk melakukan evaluasi menggunakan metrik yang sesuai serta memberikan rekomendasi perbaikan model berdasarkan hasil eksperimen. Kelima, mampu mengembangkan solusi berbasis neural network untuk menyelesaikan studi kasus yang nyata pada bidang computer vision, natural language processing, time series, atau prediksi berbasis data secara kolaboratif dengan memperhatikan etika penggunaan artificial intelligence. Rencana pembelajaran semester telah disusun dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi serta dijabarkan secara sistematis ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Setiap CPMK dirancang untuk memberikan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian CPL melalui pemetaan yang jelas antara materi pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan, dan asesmen.
Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga memastikan terbentuknya kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar kurikulum berbasis outcome based education. Pendekatan ini menjamin keterkaitan yang konsisten antara tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar, sehingga mendukung pencapaian profil lulusan yang diharapkan oleh program studi. Penilaian pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan asesmen berkelanjutan yang dirancang untuk mendukung pencapaian CPMK secara komprehensif. Komponen evaluasi yang terdiri atas kuis dengan bobot 5% untuk mengukur pemahaman konsep dasar secara berkala, ujian tengah semester dengan bobot 30% untuk mengevaluasi penguasaan materi pada paruh pertama perkuliahan, lalu ada ujian akhir semester dengan bobot 30% untuk menilai capaian pembelajaran secara menyeluruh, serta proyek mahasiswa dengan bobot 35% yang bertujuan mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep, menganalisis permasalahan, dan menghasilkan solusi yang sesuai dengan kompetensi mata kuliah. Komposisi penilaian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian pembelajaran mahasiswa baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan. Pada PDD UKT PT Bidang Pengajaran, saya akan menyampaikan materi evaluasi model pada jaringan saraf tiruan yang berfokus pada pemahaman mahasiswa terhadap metode dan metrik evaluasi performa model seperti akurasi, precision, recall, F1 score, confusion matrix, dan erosi AOC. Berikut kegiatan pengajaran pada mata kuliah jaringan saraf tiruan untuk pertemuan minggu ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah ya. Jadi sekarang kita sudah masuk di minggu ke-6 tentang evaluasi performa model pada neural network atau jaringan saraf tiruan. Sebelum saya mulai, apakah di antara mahasiswa masih ada mengingat materi kita yang sebelumnya terkait overfitting? Masih? Oke. Apa saja itu overfitting? Yang terpintar. Oke, sederhana ya. Kenapa bisa dibilang terlalu pintar? Karena saking pintarnya dia menganggap data yang salah itu benar. Oke. Nah, pada kecerdasan buatan, overfitting itu terlalu signifikan. Sangat-sangat dihindari. Jadi ketika kita akan membuat sebuah model AI atau kecerdasan buatan, overfitting itu adalah hal yang harus dihindari. Bagaimana cara mencegah overfitting? Ada yang masih ingat? Oke, yang pertama tambah data. Setelah itu? Oke, tambah data plus data cleaning. Apa lagi? Oke, dropout ya. Fungsi dropout. Dropout. Nah, jadi karena kalian masih ingat, ingatannya masih segar, kita lanjut saja pada materi kita tentang evaluasi performa. Pada pertemuan kali ini atau pada materi kali ini, capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu menjelaskan seberapa penting evaluasi model dari neural network. Lalu kita menghitung akurasi, precision, recall, F1 score, dan ROC, AOC. Evaluasi ini akan berkaitan untuk mencegah overfitting tadi. Jadi karena evaluasi sejenak, jadi dari overfitting yang terlalu pintar, yang tadi sudah dikatakan, dia menebak data salah sehingga benar. Nah, nanti kita akan lihat di akurasi, precision, recall, dan F1 score. Lalu mahasiswa juga bisa menginterpretasikan hasil dari evaluasi model berdasarkan karakteristik dataset.
ada dataset yang sifatnya struktural, ada juga dataset yang sifatnya unstruktural. Nah, dataset yang unstruktural itu seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, seperti data teks yang biasa digunakan pada Twitter, Facebook, atau data gambar pada Instagram dan TikTok. Sedangkan data struktural itu adalah data yang sifatnya tabulasi, kelihatan dari labelnya dan struktur datanya. Nah, model neural network atau jaringan saraf tiruan yang telah dilatih tidak cukup hanya menghasilkan nilai akurasi yang tinggi. Nah, kaitannya sama overfitting tadi, karena dia terlalu pintar, akurasinya semakin tinggi. Jadi tidak bisa kita hanya berpatokan pada akurasi yang tinggi. Model harus dievaluasi. Artinya, dari akurasi yang tinggi ini kita harus evaluasi apakah dia sudah cocok atau tidak. Karena kalau kita hanya berharap pada nilai akurasi, maka bisa saja kita tertipu dengan model yang overfitting. Dan itu fatal. Nah, pada permasalahan yang nyata, apalagi di bidang kesehatan, keamanan cyber, ataupun deteksi penipuan, penggunaan akurasi itu seringkali menyesatkan karena akurasinya tinggi. Bayangkan, kalau kesehatan, orang sakit dibilang sehat, itu fatal. Kalau orang sehat dibilang sakit, masih bisa diperiksa. Tapi kalau orang sakit dibilang sehat, otomatis akan fatal pada dunia medis. Nah, oleh karena itu diperlukan metrik evaluasi lain selain akurasi, yaitu precision, recall, F1 score, dan ROC. Apa saja itu? Kita bahas satu-satu. Nah, dasar dari akurasi, precision, recall, F1 score adalah confusion matrix atau disebut dengan matriks kebingungan. Nah, di confusion matrix ini ada namanya prediksi positif, ada prediksi negatif, ada aktual positif, dan ada aktual negatif. Jadi ada korelasi antara keempat atribut ini ya. Kalau prediksi positif, sedangkan data aktualnya positif, berarti model atau AI-nya memprediksi positif dan hasilnya positif. Jadi model dia akan memprediksi true positif atau TP. Contohnya ya, orangnya sakit diprediksi sakit. Itu true positif. Lalu ada namanya false positif. Orang sehat diprediksi sehat. Nah, itu false positif. Nah, yang membingungkan di confusion matrix itu adalah false positif dan false negatif. False positif dan false negatif. False positif, kecerdasan buatannya memprediksi benar, tapi hasilnya salah. Data sebenarnya salah. Contoh, diprediksi sebagai orang sehat, tapi sakit. Atau kebalikannya, diprediksi orang sakit, tapi sebenarnya sehat. Nah, jadi false positif adalah model prediksi dia benar, tapi sebenarnya dia salah. Itu false positif. Kalau false negatif, kebalikannya. Model atau kecerdasan buatannya memprediksi dia sebagai negatif, tapi sebenarnya datanya adalah positif. Nah, dari confusion matrix ini diturunkanlah yang namanya metrik-metrik evaluasi tadi. Oke. Nah, akurasi dia akan menunjukkan proporsi prediksi yang benar terhadap seluruh data. Rumusnya adalah true positif ditambah dengan true negatif dibagi dengan jumlah semua data. Jadi dibandingkan adalah data benar, data yang diprediksi benar,
dengan keseluruhan data. Itu akurasi. Jadi akurasi adalah data benar dibagi dengan jumlah data. Itu adalah akurasi. Kelebihannya mudah dipahami. Jadi kalau akurasinya 90%, berarti dari 10 data cuma satu yang salah. Ya. Menghitung jumlah data, yang dihitung itu adalah 120 ditambah dengan 245. Jadi jumlah datanya itu ada sekitar 365. Jadi untuk menghitung jumlah datanya itu yang dihitung adalah aktual positif, prediksi negatif dengan aktual negatif. Jadi total datanya 365. Kita hitung berapa model akurasinya. Kalau akurasi tadi yang dihitung adalah yang dideteksi benar, berarti TP dan TF. Jadi TP-nya adalah true positif adalah 120. Lalu false positifnya adalah 245. False positifnya adalah 20. False negatifnya adalah 15. Kalau akurasi, yang dihitung itu adalah yang benar, berarti akurasinya adalah 120 ditambah 245 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 120 lagi. Itu adalah akurasi. Untuk precisionnya kita hitung dari true positif. Jadi untuk precision true positif 120 dibagi dengan 4. True positif plus false positif. 120 ditambah dengan 245, berarti 365. Lalu kita hitung R-nya, recall. Recall true positif, TP dan FP. TP dan FP 120 ditambah 20. 120 tambah 20 berarti 140. Kalau recall TP tambah FM. TP-nya dibagi 120 ditambah dengan 15. 120. Dan menekat banget. Sana tadi apa itu merekam aja. Kalau kita hitung dengan keseluruhan ya, Sumpah kalau saya bikin begini tuh, saya suruh videografer saja datang. 120 Sekali datang. Oh, 120 akurasi itu adalah jika kita lihat Salah kita loh, kenapa gue dipesankan terusnya nah makan sih. tuh akurasi TP ditambah TN, true positif tambah true negatif. 120 ditambah 24 karena banyak. Sambil bercanda Berapa? juga sebentar. Oke, berarti akurasinya adalah 91,25%. Precision Indaci. sama. Precision berapa? 120 bagi 40. 120 dibagi 1 0,85 terus 120 dibagi dengan
135. 0,88. Emang 0,91? Ini? 120 ditambah 1. Ini? 0, aja. Ini 85%, ini 88%. Ya bu, seri aja. Kalau F-score-nya kalau dari ini berarti sekitar 0,8 karena perbandingan rata-rata dari precision sama recall. Nah, dari hasil tadi kalau kita kembali, Ada dipanggil sambut nomor. Anu skripsi apakah? apa interpretasi kalian terhadap kasus ini? Jika akurasinya 91%, precision 85, dan recall-nya 68. Apa yang kalian, kalau misalnya ini, sebuah kecerdasan buatan, akurasinya tuh 91%. Recall-nya adalah 88, dan precision-nya adalah 85. Berarti lebih tinggi precision, lebih tinggi recall daripada precision. Apa interpretasinya? Modelnya tuh apa? Mampu mendeteksi tentang penyakit diabetes ya. Berarti modelnya mampu? Oke, berarti modelnya itu bisa dikatakan cukup tepat dalam mendeteksi penyakit diabetes. Karena dari 120 data positif, model hanya mampu mendeteksi 15. Berarti dari 120 pasien yang sakit diabetes, hanya 15 yang dideteksi salah. Dia sebenarnya diabetes tapi dibilang tidak. 15 orang. Lalu, dari 120 pasien yang dideteksi positif diabetes, ada 20 orang yang salah prediksi. Jadi kalau 120 sekitar 10%-nya. 10% ya, makanya dia recall-nya cukup, presisinya cukup rendah. Gitu ya. Nah, untuk lebih memahami pemahaman tentang evaluasi model, silakan di-scan QR code-nya, nanti kalian akan dihubungkan ke Google Colab. Seperti pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Lalu pertanyaannya silakan dijawab. Dan jangan lupa dimasukkan dalam jurnal mahasiswa kita ya. Supaya nanti tinggal diperiksa ketika setelah UTS nanti. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materi kita sebelum saya tutup sesi perkuliahan kita pada pertemuan ke-6 ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan ke-7 minggu depan di jam yang sama.